Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya yang ada di YouTube Solusi Hutang MB. Ini kenapa lagi ini? Kok bisa serame ini sekarang? Yang mana katanya puluhan pinjol legal sedang mempersiapkan lawyer mereka, pengacara mereka, dan akan melimpahkan semua berkas dari orang-orang yang telat bayar pinjol ke One Prestasi atau mau menempuh jalur hukum perdata. Ya, panik nggak ini? Ini pasti panik, saya yakin banget. Ini panik banget ini, karena ini yang per hari ini saja lebih dari 5 orang yang bertanya soal pemrosesan ke jalur hukum yang mana disampaikan oleh si pinjolnya sejak telat bayar. Ya, siapa di sini yang saya mau tanya dulu sebelum kita lanjutkan untuk membahas ini. Anda bantu saya menjawab juga. Siapa yang juga mendapatkan ancaman yang sama, atau misalnya mendapatkan chat yang sama, email yang sama dengan versi bahwasannya telat bayar pinjol ini di awal Februari ini Anda mau diproses ke jalur hukum. Tolong isi di kolom komentar nama pinjolnya apa, kapan, ya. Anda isi di kolom komentar biar kita mendapatkan gambaran yang lebih luas lagi. Dan seperti biasa, sebelum saya lanjutkan membahas video ini, buat teman-teman semuanya jangan lupa untuk ditinggalkan tanda tangan Anda dengan cara mensupport channel ini gitu loh, di subscribe juga gitu loh ya, di like dan di share juga, karena itu semua adalah bentuk dukungan Anda terhadap channel ini supaya channel ini makin berkembang lagi dan saya masih tetap memberikan motivasi dan edukasi. Dan yang belum bergabung di dalam grup WhatsApp silahkan ya, tapi Anda apresiasi juga channel ini, itu bentuk dukungan Anda juga. Nanti kami berikan akses untuk bergabung di dalam grup WhatsApp. Tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama YouTube Solusi Hutang MB. Silahkan. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport dan mendukung channel ini ya. Mudah-mudahan dengan jawaban saya ini itu bisa Anda mendapatkan gambaran yang lebih tepat supaya tidak berpikir yang aneh-aneh, mengarah ke yang tidak sepantasnya untuk kita pikirkan. Oke. Tentang pemrosesan ke jalur hukum yang mana katanya data akan dilimpahkan segera ke pengadilan untuk melakukan pemrosesan jalur hukum perdata khusus buat Anda yang One Prestasi gagal bayar atau tidak mampu bayar. Ya, muncul pertanyaan di sini, apakah ini benar, Bang? Oke. Kita kejar dulu, saya ajak dulu Anda untuk kita membaca sesingkat dulu tentang aturan OJK. Nanti baru kita kupas. Anda yang penting nggak usah takut-takut dulu. Anda simain aja ini, nanti Anda akan menemukan jawaban yang tepat. Kalau Anda hanya terfokus pada judulnya saja tadi, ya kemungkinan Anda akan beranggapan, Bang, kenapa judulnya menakutkan? Judulnya tidak pernah menakutkan, tapi pertanyaan Anda yang selalu menakutkan gitu. Jadi sebelum saya bacakan juga, ini berdasarkan, kita garis bawahi dulu dari aturan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Mungkin sebagian belum tahu apa itu AFPI. AFPI adalah asosiasi resmi yang ditunjuk langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk pengawasan P2P lending. Ya, kalau untuk tugas pokoknya sudah jelas sama Anda ya, mengawasi fintech P2P lending. Dan mereka juga menerbitkan aturan-aturan, terutama aturan yang selalu Anda tunggu-tunggu, yaitu wajib menagih 90 hari. Habis itu denda tidak boleh melampaui 100%. Ya, dan habis itu pinjol dilarang melakukan penagihan setelah melewati 3 bulan. Dan bagaimana tentang pemrosesan hukum ini? Saya mau pajangin dulu buat Anda tentang yang mau apain. Kita harus pergi dulu ke POJK nomor 10 tahun 2022. Dalam POJK nomor 10 tahun 2022 sebagai dasar hukum pinjaman online tidak mengatur secara eksplisit. Jadi tidak mengatur secara tegas. Ya. Terkait tenggat waktu tagih penyelenggara pinjol ataupun ketentuan bahwa pinjol hanya boleh menagih dalam waktu 90 hari, selebihnya dianggap hangus. Jadi kalau kata dari teman-teman semuanya, setelah 90 hari pinjol tidak boleh menagih lagi dan dikatakan hutang hangus, itu nggak tegas ya. Nggak tegasnya itu tidak ada jaminan akan terjadi seperti itu. Jadi jangan mengarahnya kemana-mana gitu loh ya.
Pasal 51 POJK 10 2022 mengatur tentang mengenai level kualitas pendanaan atas kualitas penyaluran dan sekaligus janji jangka waktu pengembalian dana, yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Kredit dikategorikan apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok atau manfaat ekonomi pendanaan yang telah melampaui 90 hari. Ya. Habis itu lagi kita ringkas-ringkas saja membaca ini soal bunga. Dan habis itu, setiap penyelenggara tidak diperbolehkan melakukan penagihan secara langsung kepada penerima pinjaman gagal bayar setelah melewati batas keterlambatan lebih dari 90 hari dihitung dari tanggal jatuh tempo. Namun demikian, perlu diperhatikan juga bahwa bagi debitur gagal bayar dari waktu 90 hari dihitung dari tanggal jatuh tempo pinjaman, maka pihak penyelenggara pinjol boleh menggunakan jasa pihak ketiga perusahaan jasa pelaksanaan penagihan yang telah diakui, ya, ataupun dari pihak pinjol pun bisa menunjuk lawyer atau penasihat hukum mereka untuk menjatuhkan ke, ya, seperti yang Anda tanyakan hari ini, proses ke jalur hukum. Oke, sampai di sana aja. Jadi yang saya sampaikan buat teman-teman semuanya, ya, apakah benar kita akan diproses ke jalur hukum? Sesuai dengan POJK nomor 10 tahun 2022 tadi, itu memang diperbolehkan. Silakan, nggak ada masalah, pinjol boleh memilih opsi itu. Setelah 90 hari lebih Anda telat bayar dihitung sejak jatuh tempo, pinjol mempunyai dua opsi. Pertama, menjalin kerjasama dengan pihak ketiga. Yang kedua adalah mencari lawyer atau penasihat hukum mereka. Untuk apa lagi lawyer ini atau penasihat hukum ini kalau bukan memproses ke jalur hukum? Ya, tapi yang terjadi sampai detik ini adalah pinjol tidak mengambil di opsi duanya. Pinjol mengambil jalan pintasnya, bekerja sama dengan pihak ketiga. Bukan tanpa alasan pinjol melakukan hal ini. Ada alasan-alasan kenapa pinjol melakukan hal itu. Ya, pinjol tahu bahwasanya proses ke jalur hukum ini memang jauh lebih bagus. Tapi pinjol juga tahu proses ke jalur hukum ini akan memakan waktu yang cukup lama, membutuhkan biaya yang cukup besar, dan hasil keputusannya pun juga nanti tidak akan memuaskan bagi mereka. Ya, sehingga pinjol mengambillah opsi yang pertama, bekerja sama dengan pihak ketiga. Ya, di sana diatur dengan pihak ketiga yang telah diatur. Tapi ketika terjadi praktek di lapangan, banyak pihak ketiga yang tidak diakui, ya, yang tidak mengikuti aturan. Jadi kalau teman-teman bertanya, apakah pinjol boleh melakukan pemrosesan kita ke jalur hukum? Boleh, ya. Bahkan itu sudah disuruh oleh OJK berdasarkan undang-undangnya. Ini ambil pihak ketiga boleh, lawyer juga boleh. Untuk jalur hukum satu atau yang mana terserah, pinjol mengambil opsi yang mana. Yang terjadi sampai detik ini, pinjol lebih suka jalur pintas, jalur evakuasi, lebih pintas, ya. Dengan dia memakai jasa pihak ketiga, pertama biayanya irit dan mereka bisa bekerja sesuka hati, ya kan? Mungkin dari versi penagihannya atau dengan cara pokoknya macam-macam yang Anda rasakan hari ini. Ya, itu adalah jalan pintasnya. Jadi buat teman-teman semuanya, selagi Anda mendapatkan ancaman itu, ya, atau misalnya ucapan-ucapan itu melalui WhatsApp, melalui email, itu dilakukan oleh pihak ketiga, ya, yang menjalin kerjasama dengan pinjol tadi. Apakah ini akan mengarah ke proses hukum? Kan seperti yang saya bilang, kalau pinjol mau silahkan, tapi pada dasarnya tidak ada pinjol yang mau melakukan hal itu. Ya, bukan tanpa alasan, kan saya sampaikan, bukan tanpa alasan, ada alasan pinjol kenapa dia tidak mau memproses Anda ke jalur hukum. Waktu yang dibutuhkan sangat lama, walaupun itu hanya gugatan sederhana. Ya, biaya yang mereka keluarkan cukup besar. Dan hasil keputusannya nanti tetap hakim akan memutuskan keadilan di tengah keseimbangan.
Ya, mereka tahu potensi itu. Makanya itulah yang dia ambil jalur-jalur pintas saat ini. Dia menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dan menyampaikanlah opsi-opsi itu melalui WhatsApp, melalui email gitu loh, melalui telepon. Itu yang Anda rasakan. Dan sekarang apa yang harus kita lakukan Bang sebenarnya ini Bang dengan adanya hal-hal yang seperti ini? Oke. Kalau ucapan-ucapan mau diproses ke jalur hukum, mau dipidanakan, mau dipenjara, mau diperdatakan, ucapan ini bukan ucapan baru. Tapi sudah lama, sejak dari dulu pun ucapan seperti ini selalu dikedepankan oleh oknum-oknum penagihan untuk menakut-nakuti para nasabah mereka. Kita bisa persimpel aja. Yang penting teman-teman semuanya adalah menyatakan ketidakmampu bayar. Dan habis itu tidak sedang berada dalam pemalsuan data. Ya, mungkin Anda sedang merubah-rubah data yang dikeluarkan resmi dari pemerintah. Sejauh itu tidak Anda lakukan, insya Allah Anda galbay dimanapun, tetap akan aman-aman aja. Nggak akan mungkin juga Anda akan diproses ke jalur hukum. Mengingat lamanya waktu yang dibutuhkan, besarnya biaya yang akan dikeluarkan. Ya, sedangkan pertanyaan saya adalah, gimana pinjol mau memproses Anda ke jalur hukum dengan biaya yang cukup besar, sedangkan Anda ngutang 1 juta, wajib dibayar 1.200.000, kurang 50.000 saja. Ya, hutang yang mau dibayar 1,2, duit Anda yang ada cuman 1.150.000. Kurang 50.000 aja pinjol tidak terima dengan hal itu. Apalagi pinjol harus mengeluarkan uang yang jutaan. Ya, bahkan bisa sampai puluhan juta uang yang mereka keluarkan. Mana mau dia hanya untuk sebatas memproses Anda yang hutangnya ya mungkin 50 juta ke bawah. Ya kan? 50 juta ke atas saja dia masih mikir panjang. Itu ya perlu dipahami dari teman-teman semuanya. Yang penting konsepnya. Kita nggak perlu tertumpu dengan ucapan-ucapan seperti ini. Dari dulu sampai sekarang selalu kita bermasalah dengan katanya, dan katanya. Yang kita cari itu bukan soal katanya, tapi faktanya. Faktanya seperti apa? Ya. Oh, dibilang sekarang proses ke jalur hukum, ayo silahkan. Oh, pinjol mau mengirimkan somasi, mau mengirimkan undangan pengadilan, nanti kita disuruh datang. Oke, silahkan, asalkan itu surat resmi yang benar-benar gitu. Ya, hadir aja sebagai warga negara yang baik, ditata hukum. Kita hadir. Kita di sini bukan kita lari dari tanggung jawab, tapi memang fakta duit kita nggak ada. Jadi buat teman-teman semuanya, di awal Februari 2024 ini, kalau Anda masih mendapatkan ancaman-ancaman seperti itu, saya pesankan sama Anda jangan takut-takut, jangan baper-baper, nggak ada, semua itu nggak ada gitu loh. Walaupun itu diperbolehkan, seperti yang saya sampaikan tadi, panjang pikir pinjol itu, berpikir panjang dia untuk melakukan pemrosesan terhadap diri Anda. Bukan perkara gampang, tidak semudah debt collector mengucapkan. Ya, debt collector mungkin gampang untuk mengucapkan. Anda main-main dengan perusahaan kami perusahaan besar. Kalau hanya sebatas ucapan gampang, tapi ucapan ini kita lanjutkan dengan faktanya, itu nggak gampang perkaranya. Dan begitu juga dengan teman-teman, ketika mendapatkan chat-chat yang seperti itu, tolong pergunakan logika. Jangan baper terus dalam hati, tapi pertimbangkan di logikanya. Kapan perlu berdebat Anda dengan debt collectornya, sampaikan. Kalau memang porsinya seperti ini, Anda ingin melakukan pemrosesan terhadap diri saya, oke. Kenapa tidak? Mulai hari ini saya coba aja untuk stop membayar di semua aplikasi Anda tanpa perlu saya usahakan lagi. Saya tunggu undangannya kapan dan di mana. Ya. Jadi Anda nggak perlu takut. Jadi coba kita keluar dari zona yang ada saat ini. Kita lawan semua rasa takut itu. Kalau rasa takut ini kita nikmati terus, kita jalankan dan semuanya kita cerna, kacau juga hidup kita gitu loh. Sementara kita mau melakukan perubahan, nggak mungkin kan hidup kita selamanya seperti ini. Kita dihantui rasa takut, kecemasan. Anda masuk ke pinjol aja ini sudah luar biasa gitu loh. Kan udah berapa juta duit Anda yang hancur, yang habis dan segala macam. Kalau nggak, ambil aja opsi terakhirnya, putus semua komunikasi yang ada sama pinjol. Ya, kan mereka melontarkan proses ke jalur hukum dan segala macam itu pasti melalui telepon, melalui WhatsApp, melalui email. Putus aja semuanya, sudah gitu loh. Fokus menjalani hidup buat ke depannya. Jangan ada lagi yang berpikir yang inilah, yang itulah, bang bantu bang, yang mana bini benar atau tidak, ini atau tidak. Kan bingung Anda jadinya gitu loh. Mendingan putus aja.
Karena saya perhatikan sumber-sumber itu ya cuman ada satu-satunya melalui telepon, WhatsApp, dan email. Kalau itu tidak ada, orang-orang tidak sepanik ini. Ya, mungkin dari saya cuman itu aja buat teman-teman semuanya. Sebenarnya hal-hal seperti ini sudah sering banget saya bahas gitu loh. Tapi karena Anda ini banyak lagi yang bertanya soal jalur hukum, penjara, pengadilan, dan segala macam, saya luruskan lagi ya. Mudah-mudahan dengan saya luruskan ini Anda mendapatkan referensi dan mendapatkan jawaban di balik ketakutan Anda hari ini. Dan satu hal lagi saya sampaikan buat teman-teman semuanya, ini karena sudah banyak banget kasusnya, hati-hati buat teman-teman semuanya yang saat ini baru jatuh tempo, baru telat bayar. Di luar sana banyak yang menawarkan jasa-jasa hapus data, backup data, pengalihan data, pengalihan teroran, dan segala macam. Itu nggak ada, satupun itu nggak ada. Yang ada itu adalah jasa mengalihkan uang Anda yang ada dalam saku Anda ke dalam saku mereka. Itu yang cuman yang ada. Ingat, Anda hari ini tidak mampu bayar, bukan tidak mau bayar. Anda tidak mampu bayar karena uang tidak ada. Apapun jasa yang ditawarkan oleh orang-orang, di belakang jasa itu ada uangnya. Ya, ada duitnya, ada tarifnya. Jadi Anda hati-hatilah. Dan satu hal lagi, ada juga yang menawarkan menggunakan jasa mereka juga dengan versi melunasi hutang dengan berhutang kembali. Tapi ingat juga, itu data Anda yang digunakan, handphone Anda, kartu-kartu Anda. Walaupun katanya mereka setting data fake dan segala macam, tetap yang akan bermasalah nantinya diri Anda. Jadi hati-hatilah, pertimbangkanlah dengan matang sebelum Anda masuk dalam dunia-dunia penipuan seperti ini. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.